Guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk ikutin aku berkegiatan hari ini, so let's go. Seperti biasa, setelah aku bangun, aku langsung baca Daily Stoic dan ngecek jadwal aku hari ini. So far aku suka banget baca Daily Stoic ini. Aku udah baca ini setengah tahun, makanya ini udah di tengah-tengah buku. Jadi dia ini isinya kayak untuk renungan gitu sih ya, tapi dari sisi stoikisme. Dan setelah baca, aku lanjut ngisi jurnal. Sebenarnya kalau dibilang jurnal, bukan jurnal banget sih ya, jadi ini lebih ke planning aja. Jadi aku ngecek di minggu ini aku ada jadwal apa aja dan bikin to-do list yang mungkin belum sempat ketulis untuk hari itu. Di sini aku nambahin 2 poin aja, jadi enak deh, lebih bisa nge-track hari ini harus ngapain aja. Next, aku as always perlu banget untuk bikin morning beverage karena perlu sih untuk nge-boost tenaga dan juga nge-boost mood. Kali ini agak beda, aku bikinnya matcha bukan kopi. Karena katanya sih kandungan kafein matcha dan kopi itu mirip-mirip ya. Tapi memang matcha jauh lebih sehat karena ada kandungan antioksidannya. Jadi aku bikin dari matcha powder dan aku tambahin susu. Udah sih, gitu aja gampang banget untuk bikin matcha latte sendiri di rumah. Nah, biasanya aku untuk minum pagi ganti-ganti sih ya, tergantung mood aja. Kalau lagi pengen kopi, kopi. Kalau lagi pengen matcha, ya matcha. Nah, lanjut, karena lagi agak santai, jadi aku mutusin untuk baca buku dulu pagi-pagi. Kali ini aku lagi baca buku Dunia Sophie, ini juga salah satu novel filosofis yang menurut aku bagus banget dan recommended untuk kalian baca. Buat kalian yang mikir mungkin filosofi itu susah banget dan rumit, nah kalian wajib untuk baca buku ini. Karena ini tuh bikin filosofi jadi jauh lebih mudah untuk dimengerti. Selain itu bentuknya juga kayak novel, jadi ceritanya tuh beralur gitu, jadi bener-bener recommended, seru banget untuk kalian baca. Aku sendiri udah tertarik filosofi itu dari sejak SMA sih, jadi belajar dikit-dikit, baca beberapa bukunya juga. Salah satu buku pertama yang aku baca tentang filosofi itu buku Meditation dari Marcus Aurelius. Selanjutnya aku juga udah baca-baca beberapa buku lain, tapi menurut aku 2 buku ini tuh yang paling oke sih untuk belajar tentang stoikisme. Oh iya, salah satu buku yang menurut aku bagus juga adalah yang 365 Days of Stoic. So far itu tuh bagus banget untuk dijadiin referensi dan bahan pemikiran gitu pagi-pagi. Sebelum kalian mulai kegiatan, karena menurut aku itu bagus sih, jadi reminder juga gitu untuk kita gimana sih bersikap sehari-hari. So ya, itu dia sedikit cerita tentang buku-buku favorit aku dan sharing sedikit tentang stoikisme. Next, ini seperti biasa ya, ada anjing aku yang sedikit gangguin. Setelah udah ngisi otak sedikit ya dengan baca buku, biasanya aku nyempetin waktu untuk gerakin badan. So, ini sebenarnya aku terapin dari buku yang baru aja aku baca, yaitu The 5 AM Club. Jadi dia ini bilang dalam morning routine itu kita perlu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan fisik, yang kedua yaitu kegiatan kayak journaling, meditation, dan yang terakhir itu adalah baca buku atau belajar. Belajarnya nggak usah yang berat-berat ya, even kalian belajar bahasa, atau kalau kalian baca buku baru, itu juga termasuk belajar loh, asal jangan novel ya. Nah, kalau lagi ada kesempatan untuk olahraga pagi, biasanya aku olahraganya itu kalau nggak yoga, pilates. Aku ngerasa jauh lebih mindful dan lebih nyaman aja kalau misalnya pilates atau yoga pagi-pagi. Setelah olahraga, aku lanjut untuk hair care. Seperti biasa, aku coba untuk rutinin pakai minyak kemiri. Minimal banget 1 kali dalam seminggu, tapi aku lagi usahain untuk pakai minimal 2 kali dalam seminggu. So far aku ngerasa banget sih manfaatnya, rambut kayak jauh lebih kuat dan jauh lebih lebat. Kan biasanya di kepala itu ada beberapa spot ya yang rambutnya tipis. Nah, tapi setelah aku rutinin pakai ini, itu bener-bener kerasa rambut tuh jauh lebih tebal, dan beberapa spot yang rambutnya tipis tuh udah mulai tumbuh baby hairnya. Aku pakai produknya itu dari Reish, dan kalian bisa cobain juga ya. Harganya terjangkau banget untuk sebuah minyak kemiri, dan menurut aku bener-bener ngaruh sih. Nah, setelah itu aku biarin sekitar 20 menit sambil aku ngelakuin hal-hal lain. Nah, tadi kan udah olahraga, sekarang aku mau ngisi perut dulu ya. Kebetulan lagi ada buah juga, jadi aku motong jeruk. Sebenarnya aku nggak biasa untuk kayak makan setelah olahraga, tapi kebetulan lagi ada, jadi kita makan aja. Kalau kalian tim yang wajib makan setelah olahraga atau gimana nih? Boleh sharing di kolom komentar ya. Nah, setelah makan itu aku langsung mandi dan as always kembali ke laptop. Aku ngerjain beberapa hal, ada chatting, terus ngerjain kerjaan juga, ngecek-ngecek juga untuk mata kuliah aku di semester depan. Gak lupa cek email juga dan balas-balas beberapa email kerjasama. Dan kebetulan aku juga ada ngehandle kelas, ini salah satu kelas dari generasi literasi, salah satu program di Indorelawan. Di sini aku jadi mentor kelasnya, which is aku bertugas untuk ngehandle kelas-kelas yang dilaksanain. Mulai dari menghubungi narasumber, bikin berkas-berkas, kemudian melaksanakan kelasnya. Nah, karena relawan di batch ini tuh banyak banget, jadi kita ada streaming juga di YouTube. Jujur ini pertama kalinya aku juga belajar gimana sih nge-live stream dari Zoom ke YouTube. Awalnya bingung banget, tapi setelah searching-searching dan pastinya belajar bareng ya sama teman-teman, akhirnya aku bisa.
So far seneng banget sih karena belajar skill-skill baru, dan hopefully materi-materi yang ada di generasi literasi ini bisa menambah wawasan teman-teman relawan ya. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik untuk join bootcamp generasi literasi, boleh banget untuk nanti join di batch 8. Di situ nanti teman-teman akan belajar pastinya seputar dunia literasi. Tapi di samping itu, sebenarnya kita juga ada beberapa topik lain, yaitu pengolahan sampah dan juga stunting. So, kalau misalnya kalian mau belajar topik lain, bisa join ke bootcamp generasi lainnya ya. Aku juga akan attach Instagram dan juga websitenya di description box ya. Jadi kalau misalnya kalian kepo, bisa searching-searching aja. Nah, ini tuh salah satu kelas yang kemarin dibawain di generasi literasi. Pematerinya itu dari Kok Bisa. Kalian pasti tahu dong ya, Kok Bisa itu apa. Pasti videonya udah pernah kalian tonton lah, at least satu. Jadi dia ini cukup terkenal di Instagram dan juga YouTube sih, terutama di YouTube. Dia bikin video-video edukasi yang menarik. Jadi bahasan-bahasan yang mungkin sulit dan kelihatannya rumit itu bisa dikemas menarik sama Kok Bisa. Seru banget kan? Pokoknya kalian wajib deh untuk ikut bootcamp Genlit di batch selanjutnya ya. Nah, nggak lupa selanjutnya aku ngecek juga semua to-do list aku, dan aku tandain juga yang udah selesai dan yang belum. Jadi bisa ke-track nih apa aja yang belum aku kerjain di hari itu. Nah, setelah itu, setelah kelasnya beres, aku lanjut untuk ngedit-ngedit video. Jadi ada beberapa kerjasama bareng brand-brand gitu yang perlu aku kerjain. Biasanya aku ngupload video itu di TikTok dan juga di Instagram, dan ini lagi proses editing. Sejujurnya kadang tuh yang paling males ya as content creator adalah ngedit, karena butuh waktu yang cukup panjang. Jadi kadang seorang content creator itu penyimpanan di HP-nya tuh penuh. Ya karena itu, kalau dari pengalaman aku, karena kita tuh males banget ngeditnya. Ngedit tuh butuh waktu yang lama, belum lagi voice over dan sebagainya. Jadi kadang kan videonya belum bisa dihapus tuh. Dia emang perlu disimpan agak lama, terus nggak kerasa akhirnya numpuk nih beberapa video yang harus diedit. Ya gitu sih ya, suka dukanya as content creator. Tapi so far seneng juga karena aku bisa ketemu sama teman-teman yang keren-keren, terus nyobain beberapa produk-produk juga secara gratis. Jadi nggak perlu deh beli-beli skincare ataupun make up yang lagi viral. Aku yakin setiap kegiatan itu ada plus minusnya, jadi penting banget untuk enjoy yourself while doing it, biar nggak males-malesan terus. Nah, selain itu, kadang tuh yang lumayan lama adalah waktu nge-export atau nge-render videonya. Jadi ini emang makan waktu yang lumayan panjang, apalagi kalau videonya gede dan durasinya cukup panjang ya. Jadi, as a content creator tuh perlu banget punya drive penyimpanan yang gede ya. Next, aku lanjut sorenya itu berenang. Karena lagi gabut banget di rumah, dan kebetulan di kompleks juga kita ada kolam renang, so why not? Jadi kita berenang santai-santai aja sih sebenarnya. Aku juga cuma latihan sedikit, sisanya ya main-main aja gitu. Tuh, itu pokoknya kita main-main aja, airnya dingin, jadi enak banget ya. Kebetulan kan kita cuacanya lagi panas banget, jadi nyebur ke kolam renang tuh emang rasanya seger banget. Nah, ini aku berenang bareng adik aku. Pokoknya ini seru banget, dan ya gitu sih ya. Pokoknya kita berenang, main, spend time together, quality time. Dan aku latihan-latihan juga sedikit-sedikit karena udah lama banget juga nggak berenang. Oke, habis itu pastinya ya balik ke rumah lah ya. Jadi di jalan pulang seperti biasa kita carpool. Ada juga nggak sih yang gitu, kan kayak wajib ya untuk nyanyi-nyanyi kalau misalnya lagi di mobil. Sebenarnya ini nyanyi-nyanyi yang santai banget, tapi I think it's better kalau misalnya kalian nggak usah dengerin suaranya karena agak jelek ya guys. Tapi seru banget pokoknya. Hari itu banyak quality time sama adik aku. Soalnya kita tuh kayak jarang banget gitu loh punya waktu untuk quality time. Banyaknya tuh kayak kita sibuk masing-masing. So yeah. Nah, malamnya ini aku ada kelas. So I'm currently joining kelas dari Lingoling untuk belajar bahasa Inggris. Kebetulan kan lagi liburan semester juga tuh, sekitar 3 bulan. Nah, aku milih untuk ikut kelas ini, kebetulan gratis juga. Daripada selama liburan aku gabut ya, walaupun aku juga ada part-time job, tapi aku ngerasa perlu juga sih untuk nge-improve diri aku. Dan aku ngerasa salah satu skill yang harus aku kembangin adalah my English skill. Jadi aku ikut kelas ini. Nah, untuk pengajarnya ini memang salah satu awardee ISMA juga. Dan ini tuh memang small group gitu ya, jadi kita lebih intensif untuk belajarnya. Jadi ada speaking and writing session dalam 1 minggu. Dan ini kita lagi di speaking session, jadi memang ada materinya dulu, kemudian baru ada assignment-nya.
So far, kelasnya tuh seru banget, dan karena dilaksanainnya malam, jadi emang pas aja sih sama jadwal kita semua as a participant. Karena kan kita ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang lagi magang, so kelas di malam hari itu pas banget jadwalnya. Jadi di sini kita lagi belajar tentang characterization dan juga how to write a story, especially a short story. Jadi seru banget, kita banyak sharing dan belajar juga how to write a good story in English. Nah, jadi ini kan udah di pertemuan kedua tuh yang speaking. Nah, sebelumnya kita emang ada session yang writing. Di situ kita diminta untuk write a short story. Dan di sesi kali ini kita diminta untuk play as one of the character from the stories. Jujur seru banget karena bisa dengar cerita juga dari peserta yang lain. Nah, ini lagi sesi aku untuk sharing. Jadi aku nyeritain salah satu karakter di cerita aku, kemudian nyeritain backgroundnya, weakness and strength-nya juga. Nah, setelah itu ada ditanya-tanya juga sama teacher-nya. Kelihatan agak panik dikit ya guys, karena aku emang nggak biasa untuk ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi so far dengan ikut kelas ini aku belajar banget untuk gimana sih ngobrol pakai bahasa Inggris yang oke. So seneng banget berkesempatan untuk ikut free class ini dan belajar bareng yang lain. Nah, ini aku mau kasih lihat juga beberapa catatan aku ya dari sekitar 3 kali pertemuan kelas Lingoling. Walaupun di awal pertemuan ini kelasnya bukan untuk daily conversation, lebih ke bikin stories dan sebagainya, tapi so far aku suka banget. Dan ini benar-benar bantu untuk ngelatih English aku. So, itu dia day in my life aku. Gak terlalu panjang ya, tapi hopefully kalian suka dan bisa menghibur. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe ya.